Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semua, alhamdulillah pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran PAI, mata pelajaran fikih, kita masuk ke dalam bab 1, yaitu Thaharah. Oleh karena itu, persiapkan buku tulis, kemudian persiapkan buku paketnya, kemudian dengarkan penjelasan mengenai Thaharah yang Ustaz jelaskan ini. Kemudian apabila ada yang belum paham, maka dicatat kemudian ditanyakan di Google Classroom. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam bab 1, yaitu Thaharah. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai Thaharah, seperti biasa Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ini, ya. Kompetensi dasar yaitu kemampuan yang harus anak-anak semua miliki, ya. Yang pertama, meyakini ketentuan bersuci, kemudian menghayati kaifiyah bersuci, bagaimana caranya bersuci. Kemudian yang ketiga itu memahami najis. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan cara bersuci. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan siswa nanti ketika sudah mempelajari bab 1 ini, setidaknya harus mampu menyebutkan pengertian Thaharah dan lain sebagainya. Kemudian menyebutkan alat-alat bersuci itu apa saja. Kemudian yang ketiga ada menjelaskan apa itu najis, kemudian apa itu hadas. Kemudian mendemonstrasikan bersuci, baik bersuci dari najis ataupun bersuci dari hadas. Kemudian membiasakan bersuci sebelum beribadah. Kemudian kita masuk ke peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama, peta konsep ini apa saja sih submateri nanti yang akan kita bahas di dalam satu bab ini. Yang pertama yaitu mengenai Thaharah, kemudian alat-alat bersuci itu apa saja, kemudian kita akan membahas mengenai najis, kemudian kita akan membahas mengenai hadas, dan yang terakhir ada tentang istinja. Nah, kelima submateri inilah yang akan kita bahas dalam satu bab ini. Nah, kemudian perhatikan terlebih dahulu foto dan gambar di bawah ini. Ada orang yang sedang mengambil air, ada anak-anak yang sedang main air, kemudian ada batu. Nah, ketiga foto ini berkaitan dengan yang akan kita bahas, yaitu mengenai Thaharah, kemudian istinja, kemudian hadas dan najis dan lain sebagainya, ya. Nah, Thaharah itu kan artinya suci dan bersih. Allah itu bersih dan suci. Maka untuk menemuinya kita sebagai manusia pun harus terlebih dahulu bersuci dan disucikan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai sesuatu yang suci dan juga bersih. Nah, dalam hukum Islam, bersuci dan segala seluk-beluknya adalah termasuk sebagian dari ilmu dan amalan yang penting. Karena apa? Karena diantaranya syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan melaksanakan sholat maka wajib untuk suci dari hadas, dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita tidak mungkin terlepas dari sesuatu barang yang kotor dan najis, sehingga Thaharah atau bersuci ini dijadikan sebagai alat dan cara bagaimana mensucikan diri sendiri agar sah saat mengerjakan ibadah yang tentu dituntut untuk suci, ya. Nah, banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam Thaharah atau bersuci ini. Kita sebagai muslim maka harus dan wajib mengetahui cara-cara bersuci, karena bersuci adalah dasar ibadah bagi umat Islam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hal-hal yang kotor, sehingga sebelum memulai aktivitas kita menghadap Tuhan, menghadap Allah atau beribadah, maka haruslah dimulai dengan bersuci, baik dengan cara berwudu, mandi maupun bertayamum. Nanti kita akan bahas lebih mendetail. Nah, kalau kita melihat dan membaca dengan teliti, hampir seluruh kitab-kitab fikih itu akan diawali dengan bab Thaharah ini. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa
betapa toharoh itu menjadi hal yang mendasar dan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya masalah toharoh ini. Nah, namun walaupun menjadi hal yang mendasar bagi umat Islam, namun masih banyak umat Islam yang tidak paham tentang toharoh, najis-najis, kemudian jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama tentang toharoh. Agar apa? Agar ibadah kita semakin sempurna. Karena jika toharoh kita tidak sempurna, maka sholat kita pun juga tidak sempurna. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian toharoh. Apa sih itu toharoh? Nah, toharoh secara bahasa itu disebut juga dengan an-nadhafah, yang artinya bersih atau bersuci. Nah, sedangkan secara istilah, yaitu toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan juga hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah yang dituntut dalam keadaan suci. Contohnya seperti sholat. Sholat itu kita dituntut untuk suci, maka toharoh ini menjadi wajib ketika kita akan melaksanakan sholat. Nah, kegiatan bersuci dari najis ini meliputi kegiatan mensucikan badan, pakaian, dan tempat. Makanya ketika kita sholat, maka badan kita, pakaian kita, dan tempat kita pun harus suci. Kalau badan suci, pakaian suci, namun tempat tidak suci, maka tidak sah sholatnya. Nah, sedangkan bersuci dari hadas, nah dari hadas ini dapat dilakukan dengan berwudu. Kalau air tidak ada, maka boleh dengan tayamum ya. Kemudian juga bisa dengan mandi. Kemudian dalil toharoh yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 4-5. Ini yaitu dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk bersuci ya, yaitu wathiyabaka fatahhir warjujah fahjur. Kemudian ada Al-Baqarah 222, yaitu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian ada hadis riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Nah, kalian wajib nih menghafal dalil-dalil ini ya, wajib menghafal nama surahnya dan ayatnya, kemudian nomor surahnya ya. Contohnya Al-Mudaththir ayat 4-5, wasiyah bakal fatahhir warujah fahjur. Ini kalian harus hafal, nanti di ulangan pasti ini akan keluar. Kemudian kita masuk ke dalam alat-alat bersuci. Apa saja sih yang bisa digunakan untuk bersuci? Selama ini yang kita ketahui hanya air. Namun ternyata bukan saja air, tetapi selain air juga itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Kita akan bahas air dulu. Nah, air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, ada air hujan, kemudian air laut, kemudian air sungai, air sumur, air dari mata air, kemudian ada air salju atau es, dan ada air embun. Nah, ketujuh air ini bisa digunakan untuk bersuci selama tidak tercampur dengan najis. Nah, yang kedua ini yang bukan air. Nah, itu ada debu. Kita tahu tayamum menggunakan debu. Kemudian ada batu, ada kertas, dan juga ada kayu. Nah, alat yang digunakan untuk bersuci selain air ini seperti debu, batu, kertas, atau kayu, ini memiliki syarat-syarat dan ketentuan tersendiri. Nanti kita akan bahas pada bab submateri istinja. Nanti kita akan bahas debu seperti apa, batu seperti apa yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian kita masuk ke dalam air yang ditinjau dari segi hukumnya. Kalau tadi air yang Ustadz sebutkan, yang 7 tadi, air sungai, air laut, air sumur, dan lain sebagainya, itu adalah air secara umum. Nah, sekarang air ditinjau dari segi hukumnya, yaitu ada 4. Yang pertama, ada air mutlak atau thahir mutahhir. Nah, air ini adalah air yang masih asli, belum tercampur oleh benda lain, dan juga tidak terkena najis. Nah, air ini hukumnya suci dan mensucikan. Nah, yang termasuk ke dalam air mutlak ini adalah air yang 7 tadi, ya, air laut, air sumur, air mata air, air salju, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua ada air makruh atau air musyammas. Nah, air ini adalah air yang dipanaskan pada terik matahari dalam tempat logam yang dibuat bisa dari seng, besi, tembaga, baja, dan lain sebagainya. Yang masing-masing benda logam tersebut itu berkarat. Nah, ya, benda tersebut, air logam tersebut berkarat. Nah, air musyammas ini hukumnya yaitu makruh. Air ini suci mensucikan, tetapi digunakan makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan sebuah penyakit, ya. Karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, rawi an Aisyah radhiyallahu anha annaha sakhanat ma'an fi syamsi faqala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibunda Aisyah itu memanaskan air di bawah terik matahari, kemudian Rasulullah pun bersabda, la taf'ali ya Humairah, janganlah engkau melakukan suatu itu, artinya jangan memanaskan air di bawah terik matahari. La taf'ali ya Humairah. Humairah itu panggilan sayang kepada Ibunda Aisyah. La taf'ali ya Humairah fa innahu yurithul baras. Sesungguhnya hal tersebut dapat menyebabkan penyakit sofak atau baros. Penyakit baros atau sofak itu seperti apa? Itu penyakit kulit, ya kurang lebih. Kalian bisa lihat penyakit sofak atau baros di internet, itu akan muncul penyakit-penyakit kulit. Nah, adapun air dalam logam yang tidak berkarat. Nah, kalau tadi kan pengertian air musyammas itu air yang ditempatkan di logam yang berkarat, kemudian dipanaskan di dalam terik matahari, maka disebut dengan air musyammas. Nah, kalau air di dalam logam yang tidak berkarat dan kemudian dipanaskan di bawah terik matahari, nah yang seperti itu tidak termasuk ke dalam air musyammas. Demikian juga air yang ditempatkan tidak pada logam dan terkena panas matahari juga tidak termasuk ke dalam air musyammas. Atau air yang dipanaskan bukan pada terik matahari, misalnya direbus, baik di dalam tempat logam ataupun bukan logam, juga tidak termasuk ke dalam air musyammas, ya. Jadi paham, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu air mutanajis. Air mutanajis itu apa? Air mutanajis itu adalah air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah, kemudian ia sudah tercampur oleh najis. Nah, itu disebut dengan air mutanajis. Maka hukumnya tentu saja tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, 2 kulah itu berapa sih? 2 kulah itu sekitar 216 liter, ya. Jadi kalau ada air kurang dari 216 liter, maka itu disebut dengan air yang sedikit. Nah, kalau ada air yang lebih dari 216 liter, itu disebut air yang banyak, ya. Jadi 2 kulah itu ukurannya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yaitu 216 liter. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada air musta'mal atau tahir ghairu mutahhir. Air musta'mal itu air yang telah dipakai, atau tahir ghairu mutahhir itu air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Bagaimana? Contohnya kopi, teh, itu suci tidak? Suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, jadi air musta'mal itu adalah air yang setelah dipakai, kemudian yang suci juga tidak dapat disucikan. Nah, air ini hukumnya suci tetapi tidak mensucikan, dibagi menjadi 3 macam yang termasuk ke dalam jenis ini, ya. Nah, yang pertama itu ada air suci dicampur dengan benda suci lainnya, ya, sehingga air tersebut itu berubah salah satu sifatnya. Nah, jadi kalau kita bahas tentang membicarakan sifat air itu, yaitu warna airnya, rasanya, baunya, ya. Jadi sehingga air tersebut itu berubah salah satu dari sifatnya, artinya warnanya berubah, bisa saja kemudian rasanya juga menjadi berubah, baunya juga berubah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi kopi. Ketika ada air suci 1 gelas, kemudian dicampurkan oleh benda lain, walaupun benda lain itu suci kopi, maka berubahlah warnanya, rasanya juga pasti berubah, kan?
Kemudian baunya juga berubah menjadi kopi. Nah, itu adalah air suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang lainnya ada teh, ada susu dan lain sebagainya ya. Nah, syaratnya adalah harus berubah secara maksimal. Artinya kalau dalam bahasa fikihnya taghayyuran syadidan, jadi berubahnya sangat pekat gitu, berubahnya lain. Jadi air putih itu putih kan, ketika dikasih kopi maka berubah 100% menjadi hitam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu air suci yang kurang dari 2 kulah, yaitu air yang kurang dari 216 liter dan sudah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, namun sudah digunakan untuk bersuci, maka itu disebut dengan air mustakmal. Atau air yang cukup 2 kulah ya, yang cukup 2 kulah yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan juga telah berubah sifatnya. Jadi yang pertama itu yang kurang dari 2 kulah walaupun tidak berubah sifatnya. Nah, yang kedua air itu 2 kulah namun berubah salah satu dari sifatnya, maka itu disebut dengan air mustakmal. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam najis dan tata cara mensucikannya. Nah, perkataan najis ini berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya an-najasah, yang artinya yaitu najis. Nah, menurut istilah, najis itu adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut ibadah tersebut harus suci. Jadi najis itu benda ya, bendanya. Nah, najis yang dapat mencegah sahnya sholat itu ada kemungkinan melekat pada badan, pakaian atau tempat yang dipergunakan untuk sholat. Nah, najis-najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, kemudian ada najis mutawasithah, kemudian ada najis yaitu mukhalazah. Nah, kemudian kita bahas apa itu najis mukhaffafah dan tata cara mensucikannya. Najis mukhaffafah atau juga sering disebut dengan najis ringan. Nah, itu ialah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan juga belum makan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwasanya najis mukhaffafah itu air kencing bayi laki-laki ya. Itu digarisbawahi bayi laki-laki. Jadi kalau bukan bayi laki-laki, bayi perempuan, maka itu tidak termasuk ke dalam najis mukhaffafah. Dan juga belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, kemudian cara mensucikan najis mukhaffafah bagaimana? Yaitu dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis mukhaffafah itu. Nah, kemudian yang dimaksud memercikkan itu yang seperti apa? Nah, yang dimaksud dengan memercikkan ialah cukup dengan percikan air ya, begini, percikan. Nah, percikan air yang tidak sampai air itu menggenang, hanya dipercikan saja. Nah, hal ini berbeda bahasanya jikalau diganti dengan membasuh ya. Kalau membasuh itu dia mengalirkan air, tapi kalau memercikan hanya dipercikan saja. Jadi cara mensucikan najis mukhaffafah yaitu hanya cukup dipercikan air pada benda atau pada bagian yang terkena najis tersebut. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda, "Yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam." Nah, kalian bisa lihat di buku paket halaman 9. Bekas air kencing bayi perempuan itu harus dicuci. Nah, kan bahasanya yughsalu. Kalau bekas air kencing bayi laki-laki itu cukup dipercikan dengan air. Nah, kalau tadi bahasanya di dalam hadis itu kalau air kencing perempuan itu yughsalu, membasuh. Tapi kalau air kencing laki-laki itu yurashu, yaitu memercikan. Ya, kemudian najis mutawasithah. Nah, apa itu najis mutawasithah? Najis mutawasithah itu adalah najis ringan ya, najis ringan yang cara mensucikannya tadi yaitu dengan membasuh pada bagian yang terkena najis. Nah, najis mutawasithah itu dibagi menjadi 2. Ada najis ainiyah dan juga nanti ada hadis hukmiyah. Nah, hadas ya maksud Ustadz. Nah, hadas najis. Nah,
apa namanya, maksud Ustadz itu najis ainiyah. Nah, najis ainiyah ini ialah najis yang masih kelihatan bendanya, jadi wujudnya masih kelihatan. Sedangkan najis hukmiyah itu sudah tidak terlihat, ya, wujud dari najisnya itu tidak terlihat, tetapi diyakini di situ itu ada pernah ada najis gitu ya. Contohnya apa? Contohnya air kencing yang sudah kering. Nah, air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian itu kan sudah tidak kelihatan, tapi yakin orang tersebut kalau pernah dikencingin oleh sesuatu di situ, kayak gitu ya. Nah, cara mensucikannya, kalau najis ainiyah ini harus dihilangkan dulu bendanya, najisnya, kemudian baru dibasuh sampai hilang warnanya, rasanya, baunya. Jadi kalau dicium baunya sudah tidak bau, kemudian rasanya juga tidak gimana, kemudian baunya sudah hilang, maka sudah hilang najis ainiyah. Kemudian cara menghilangkan najis hukmiyah yaitu hanya cukup digenangi air mutlak saja, air yang suci dan dapat mensucikan, cukup digenangi pada najis hukmiyah, ya. Jadi tidak perlu dicium-cium segala macam. Kita yakin bahwa ketika sudah digenangi sudah hilang najis hukmiyah tersebut. Kemudian ada najis mughalazah, ya. Najis mughalazah yaitu najis berat, ya, yaitu air liur serta kotoran anjing dan babi. Nah, jadi anjing dan babi ini termasuk ke dalam najis mughalazah. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan mencuci najis tersebut sebanyak 7 kali dengan air, kemudian salah satu diantaranya dengan memakai debu yang suci. Jadi kalau 7 berarti 6 itu dibasuh dengan air, kemudian yang ke-7 dibasuh dengan debu, atau di sela-sela di kebasuhan kelima dengan debu, kemudian yang 2 lainnya dengan air. Jadi totalnya ada 7 basuhan, dan salah satunya yaitu harus menggunakan debu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayuksilahu sab'a marratin aw lahunna biturab." Ya, sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu itu apabila dijilati anjing, hendaklah dicuci 7 kali. Permulaan dari 7 tersebut itu harus dengan tanah. Nah, itu hadisnya, ya. Nah, kemudian kita akan membahas lebih terdahulu najis mutawasithah, yaitu macam-macamnya itu apa saja yang termasuk ke dalam najis mutawasithah, ya. Yang pertama ada bangkai binatang darat, ya. Jadi bangkai binatang darat itu kecuali anjing dan babi, nah itu najis mutawasithah. Kemudian darah, ada lagi nanah, kemudian muntahan itu najis mutawasithah. Nah, jadi ketika kalian muntah, nah itu wajib berkumur-kumur, ya, dibasuh berkumur-kumur agar suci begitu. Kemudian ada arak, ya, air keras dan lain sebagainya. Kemudian kotoran manusia dan kotoran binatang itu termasuk ke dalam najis mutawasithah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hadas dan tata cara mensucikannya. Nah, apa sih itu hadas? Hadas secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-hadas, yang artinya yaitu suatu peristiwa, juga dapat diartikan sebagai kotoran atau tidak suci, itu hadas. Nah, sedangkan secara istilah hadas itu adalah keadaan tidak suci bagi seseorang, sehingga ketika ia ingin menjadi suci, ingin menjadi sah dalam melakukan ibadah, maka ia harus harus berwudu. Itu secara istilah. Nah, kemudian yang termasuk yang menyebabkan kita itu berhadas kecil, yang pertama yaitu karena keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubur dan dubur, ya. Baik itu benda padat, baik itu cair, baik itu gas dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengeluarkan hal itu, baik dari dubur, baik dari kubur atau dubur, maka kita dihukumi sedang berhadas. Kemudian kedua, hilang akal, ya.
hilang akalnya bisa disebabkan oleh karena mabuk, gila, atau sebab lain seperti tidur. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-qalam an salasin anis sabihi hatta yablugh wa anin naimi hatta yastaikid wa anil majnuni hatta yufik." Ya, Rasulullah SAW bersabda, telah diangkat pena itu dari 3 perkara, yaitu anak-anak sampai ia dewasa, kemudian orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Ya, kemudian bersentuhan, ya, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalangi. Ya, kalau ada batas yang menghalangi, maka itu tidak menyebabkan hadas kecil. Oke. Kemudian menyentuh kemaluan, ya, baik itu kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain, ya. Nah, kemudian bagian mana? Nah, jadi ketika menyentuh kemaluan itu yaitu telapak tangan atau jari-jari, ya, telapak tangan atau jari-jari, maka orang tersebut menjadi hadas kecil. Kemudian hadas besar. Nah, apa saja yang menyebabkan hadas besar? Yang pertama yaitu bertemunya 2 buah kelamin laki-laki dan perempuan, ya. Nah, bertemunya 2 buah kelamin laki-laki dengan perempuan itu atau bersetubuh, baik itu keluar mani ataupun tidak, maka menyebabkan hadas besar, ya. Menurut Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal hitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Ya. Apabila bertemu 2 khitan, maka sesungguhnya ia wajib mandi meskipun tidak keluar air mani atau sperma. Kemudian yang kedua ada keluar mani, ya. Keluar mani baik itu karena bermimpi atau karena sebab lain, ya. Dalam hadisnya disebut itu al-ma'u minal ma'i, ya. Maksudnya adalah wajib mandi karena keluar air mani. Kemudian meninggal. Jadi ketika orang meninggal maka itu juga kan wajib wajib mandi, ya, dimandiin. Kemudian ada haid atau menstruasi. Haid itu apa? Yaitu darah yang keluar dari wanita yang telah dewasa pada setiap bulannya. Kemudian ada nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Kemudian ada wiladah. Kalau wiladah itu adalah ketika melahirkan anak. Jadi nifas itu setelah melahirkan anak, kalau wiladah ketika melahirkan anak. Nah, istilah-istilah ini kalian harus paham, ya, harus paham dan tahu artinya itu apa begitu. Nah, inilah diantara yang menyebabkan seseorang dihukumi hadas kecil dan dihukumi hadas besar.